Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Satria Pratama dengan BI 1433 dari kelas R akan mempresentasikan tugas besar kewirausahaan dengan judul Jasa Pemasangan dan Servis AC. Latar belakangnya Indonesia sebagai negara tropis memiliki dua musim yaitu hujan dan kemarau. Pada musim kemarau suhu udara cenderung tinggi karena panas sehingga diperlukan air pendingin untuk menciptakan kenyamanan di dalam ruangan atau untuk mendinginkan ruangan sekitar. Penggunaan air conditioner sudah umum di rumah, perkantoran, dan gedung lainnya. Salah satunya AC ini berfungsi untuk mengalirkan udara dingin serta mengatur suhu sirkulasi, kelembapan, dan kebersihan udara di dalam ruangan. Selain menjaga kondisi udara yang nyaman, AC juga melindungi peralatan yang sensitif terhadap panas untuk mencapai kenyamanan dan kesegaran di daerah tropis. Penting untuk mendapatkan aliran udara segar baik dari sumber alami maupun buatan. Pertama, rumusan masalahnya bagaimana pemasangan AC dapat meningkatkan kenyamanan pengguna di ruang tertentu, terutama dalam menghadapi masa panas. Yang kedua, apa dampak pemasangan AC terhadap konsumsi energi dan biaya operasional bulanan? Tujuannya yang pertama untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi pengguna dengan mengatur suhu ruangan sesuai kebutuhan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi sistem AC yang paling efisien dalam penggunaan energi, sehingga dapat mengurangi biaya listrik. Manfaat yang pertama untuk mahasiswa sendiri, penelitian ini dikerjakan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman dalam bagaimana pemasangan dan servis AC secara efisien. Yang kedua, untuk institusi Universitas 17 Agustus Surabaya dapat menciptakan mahasiswa yang aktif dalam penelitian agar hasil kedepannya dapat guna untuk mahasiswa lain maupun umum. Ketiga, untuk perusahaan sendiri meningkatkan produktivitas karyawan. Suhu yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi dan efektivitas karyawan, mengurangi kelelahan dan meningkatkan semangat kerja untuk karyawan sendiri. Yang kedua, kualitas kerja yang lebih baik. AC dapat membantu menjaga kualitas udara dalam ruangan dan mengurangi debu dan alergen serta mencegah masalah kesehatan dapat mengganggu kinerja karyawan. Manfaat yang keempat bagi penelitian selanjutnya, temuan dari penelitian ini harapan bisa dapat membantu dalam pengembangan hipotesis baru yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Pembahasan untuk air conditioner ini, perkembangan teknologi yang pesat telah meningkatkan penggunaan sistem pengkondisian udara. Dan kini tidak hanya digunakan di gedung saja, tapi juga rumah-rumah pengondisian udara bersistem untuk meningkatkan kenyamanan dan mengatur suhu sirkulasi kelembapan dan kebersihan udara. Sistem ini bekerja dengan menyerap panas dari ruangan melalui evaporator dan melepaskannya ke luar melalui kondensor. Dengan kompresor sebagai penggerak utama, kondensor berfungsi sebagai alat penukar panas dan mempengaruhi efisiensi sistem AC. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kondensor dan pengaruh penggunaan waktu terhadap peningkatan suhu yang dihasilkan. Menggunakan variasi tipe kondensor dalam analisis deskriptif. Jenis AC yaitu saya ada tiga. Yang pertama inverter, menggunakan teknologi inverter untuk mengatur kecepatan kompresor yang memungkinkan penghematan energi lebih efisien dan menghemat daya listrik. Inverter ini dapat digunakan dalam semua jenis ruangan, terutama yang memerlukan penggunaan AC dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, AC multi-split, mirip dengan AC split, tetapi satu unit outdoor dapat mendukung beberapa unit indoor, menghemat ruang dan lebih efisien.
untuk mendinginkan beberapa ruangan. Cocok untuk rumah dan banyak ruangan kantor dengan beberapa area atau sekat-sekat. Yang ketiga, akses saluran. Sistem akses sentral menggunakan saluran atau tab untuk mendistribusikan udara dingin ke seluruh ruangan dan mampu mendinginkan beberapa ruangan sekaligus dan lebih tersembunyi. Ideal untuk bangunan besar atau rumah dengan beberapa ruangan. Definisi AC sendiri adalah jasa pemasangan AC dan kegiatan yang melibatkan penyediaan jasa untuk memasang sistem pendingin udara atau AC di berbagai jenis bangunan seperti rumah, kantor, dan fasilitas komersial. Proses ini meliputi pemilihan jenis AC yang sesuai, perencanaan instalasi, pemasangan unit AC, serta pengujian sistem untuk memastikan kinerjanya. Tujuan dari bisnis ini adalah untuk memberikan solusi pendinginan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang pertama, biasanya dilakukan konsultasi awal dengan dari pelanggan kepada penyedia jalan tersendiri, kepada perencanaan instalasi, penyedia datang ke rumah untuk instalasi AC, untuk merencanakan instalasi, itu sharing-sharing dengan pelanggan sendiri. Yang ketiga, pemasangan unit, yang keempat, pengujian dan penyelesaian, yang kelima, pemberian panduan penggunaan. Jadi eh, pelanggan diberikan arahan atau panduan penggunaan untuk sehari-harinya. Yang keenam, layanan hardware. Selanjutnya, bisnis model kanvas menurut Master Hilbert dan Wisbitner tahun 2014 menjelaskan bahwa BMC ini terdiri dari 9 blok bangunan bisnis. Blok bangunan ini berisikan bagian-bagian penting yang menjelaskan tentang bagaimana organisasi tersebut menciptakan manfaat dan juga mendapat kemanfaatan dari para pelanggannya. Adapun bagian dalam BMC itu sendiri tersebut meliputi customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Manfaat dari BMC ini bisa menjabarkan, menganalisis, dan merancang secara kreatif dan inovatif dalam upaya membentuk, memberikan, dan menangkap dimensi pasar dan mendongkrak permintaan dengan cara menginovasi sebuah nilai. BMC ini dipaparkan secara visual berupa suatu kanvas atau gambar sehingga membantu memudahkan untuk dipahami oleh sang pembaca sendiri. Pihak stakeholder perusahaan bisa menyesuaikan bentuk BMC ini sesuai dengan kebutuhan usahanya. Di bawah itu ada ini yang telah saya tanggapi beberapa rincian dari BMC. Biaya pemasangan AC sangat beragam. Untuk area Surabaya kurang lebih masih di kisaran kurang lebih 550, antara 550 sampai 650 itu masih tergantung pemasangan baru. Dan berikut harga instalasi dan perawatan AC, terutama daya bongkar pasang AC lama itu antara 80 dan bobot tembok sendiri 40.000. Berikut ini adalah biaya material penunjang, ada pipa, bentret, selang, AC,
box terkontak starter headset kebutuhan titik termometer TP atau cek AC yang datang ke rumah-rumah untuk mengetahui lokasi yang akan dipasang AC. Ini harga-harganya, ini biaya perawatan dari penambahan freon, pengisian, penambahan freon yang tipe 410A, pengisiannya, which is steam AC split, ini biaya instalasi unit AC, ini biaya baru, pemasangan instalasi baru. Terakhir, kesimpulan mengenai dampak pemasangan AC terhadap konsumsi energi biaya dan biaya operasional bulanan menunjukkan bahwa meskipun AC menawarkan kenyamanan dan signifikan, pengguna harus mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengeluaran mereka. Penggunaan AC dapat menyebabkan peningkatan konsumsi energi yang besar, terutama jika unit tersebut tidak efisien dan atau digunakan secara berlebihan. Hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan tagihan listrik bulanan yang signifikan, terutama selama periode cuaca panas atau kemarau yang ekstrim. Meskipun teknologi modern telah memperkenalkan model AC hemat energi yang dirancang untuk mengurangi konsumsi listrik, masih terdapat kesulitan dalam mengelola penggunaan yang bijaksana. Pengaturan suhu yang tepat, pemeliharaan rutin, dan pemilihan unit meningkatkan efisiensi energi yang baik dapat membantu mengurangi biaya operasional atau menghemat listrik. Selain itu, pengguna juga perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dari konsumsi energi yang tinggi yang dapat berkontribusi pada jejak karbon dan tekanan pada sistem listrik. Oleh karena itu, kesadaran dan perencanaan yang matang dalam penggunaan AC tidak hanya penting untuk menjaga kenyamanan, tetapi juga untuk mengelola biaya dan dampak lingkungan secara berkelanjutan. Dengan cara ini, pengguna dapat menikmati manfaat dari pendinginan udara tanpa harus menanggung beban finansial yang berlebihan atau dampak negatif terhadap lingkungan. Cara terakhir untuk mengurangi dampak pemasangan AC terhadap konsumsi energi dan biaya operasional penggunaan pengguna AC disarankan memilih unit dengan efisiensi energi tinggi seperti yang berlabel Energy Star, perawatan rutin, pengaturan suhu di 24 sampai 26 derajat Celcius, serta penggunaan timer atau thermostat pintar juga penting untuk meminimalkan konsumsi energi listrik. Dengan langkah-langkah ini, pengguna dapat tetap nyaman tanpa menghadapi kenaikan biaya atau kenaikan listrik, tegangan listrik. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.